Itu sebenarnya kita sudah pernah bahas ya di pertemuan ke berapa ya? Nah, ini. Pertemuan ke-10 kita sudah sempat pernah membahas polimorfism. Cuman memang baru sekilas dan belum terlalu banyak praktiknya. Nah, sekarang kita mungkin akan membahas lebih detail lagi atau mungkin diulangi lagi ya materinya. Jadi saya akan buka slide-nya sama dari yang ini tentang polimorfism. Nanti kita ada praktik ya. Jadi kalau tadi pagi saya sudah post suatu file ya, di situ ada 2 kasus. Kasus yang pertama adalah kasus yang akan kita coba kerjakan bersama-sama. Kita kerjakan bersama-sama itu dalam artian saya berharap teman-teman juga nanti bisa membantu untuk mengerjakan dengan cara bisa buka mic atau misalnya ngetik di chat, kira-kira gimana step by step-nya nanti kita akan coba. Kemudian setelah itu kita akan bagi ke breakout room dengan dipandu Mas Mbak asisten yang sudah ada yang hadir di sini, mungkin nanti yang lain yang menyusul, untuk mencoba mengcoding yang kasus kedua. Jadi kira-kira seperti apa sih bentuk terutama kalau kita menggunakannya dalam collection. Collection itu maksudnya bisa berupa array, bisa berupa list atau macam-macam ya. Collection itu berarti kan koleksi banyak gitu kan. Nanti kalau nanti kita akan cobanya dalam bentuk array. Kemudian juga polymorphism dalam bentuk argumen. Jadi kalau argumen kan kita bisa beberapa bentuk ya. Kalau parameternya kita gunakan superclass-nya. Oke, jadi kita lihat dulu review kembali materi tentang polymorphism. Jadi kalau di polymorphism ini kita sudah bahas ya kalau polymorphism itu banyak bentuk, kemudian memungkinkan reference variabel bertindak sesuai dengan objek yang dipegangnya. Jadi misalnya kita punya variabel referensi itu bentuk tipe datanya adalah bentuk yang umum atau dari superclass-nya, lalu objeknya itu bentuk khususnya. Gitu. Jadi nanti dia bisa bertindak, berperilaku kalau kita manggil metodenya itu sesuai dengan objeknya. Kemudian implementasinya kita melakukan dengan pewarisan. Lalu ini contoh yang di slide ya. Jadi misalnya kita punya kelas kucing, kita tahu bahwa kucing itu adalah mamalia ya. Jadi kucing ini, kelas kucing itu adalah pewarisan dari kelas mamalia, ceritanya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita punya variabel referensi dari tipe mamalia. Kita bisa menunjuk ke objek yang ditunjuk pula oleh kucing ya. Kenapa? Karena kucing itu adalah mamalia. Tapi tidak sebaliknya. Karena mamalia belum tentu kucing. Jadi seperti ini bisa dilakukan. Kemudian ini contoh diagram kelasnya. Misalnya kita punya 3 kelas. Yang super kelas itu adalah kelas mamalia. Dia punya atribut bersifat protected ya. Ini ada tanda hashtag. Terus namanya cacah kaki. Kemudian kita punya 2 kelas yang mewarisi kelas mamalia, yaitu kelas kucing dan kelas harimau. Jadi hubungannya ini is ya. Kucing adalah mamalia. Kucing is mamalia. Harimau is mamalia. Nah, kemudian di sini kita punya beberapa metode di kelas mamalia. Yang akan di-override di sini adalah bersuara ya. Jadi di sini bersuara, ada metode bersuara. Di kelas anak-anaknya dia juga punya metode bersuara. Nah, jadi kelas kucing dan kelas harimau punya metode bersuara yang akan mengoverride metode bersuara yang ada di kelas mamalia. Seperti itu. Jadi ini tentang override ya. Kalau override sepertinya teman-teman insya Allah sudah paham. Kemudian kita langsung saja masuk ke ini contohnya ya, contoh polimorfismnya bentuknya seperti apa sih. Jadi misalnya kita lihat kelas mamalia itu metode bersuaranya isinya kayak gini, akan mengembalikan teks tulisannya bersuara. Sedangkan kalau kelas kucing, metode bersuaranya itu akan mengembalikan tulisan meong. Kalau kelas harimau itu metode bersuaranya akan mengembalikan haum, ber, gitu. Nah, jadi di sini kalau yang disebut polymorphism yang collection, jadi kalau misalnya kita lihat lagi yang penilaian kemampuan coding ya, kalau misalnya teman-teman lihat di sana, di materinya, itu ada di bagian polymorphism, di sini ada polymorphism collection dan
polymorphism yang argumen. Nah, kalau yang polymorph collection ini penilaiannya itu adalah ketika kalian bisa menunjukkan polymorphism dalam bentuk collection. Di sini contohnya adalah dengan menggunakan array. Ya, jadi di sini ada array dengan tipe datanya adalah mamalia, terus jumlahnya punya 3 elemen, di mana masing-masing elemen dia memiliki objek-objek yang berbeda-beda. Untuk indeks ke-0 dia punya objek mamalia, untuk indeks pertama dia punya objek kucing, indeks kedua dia punya objek harimau, gitu. Jadi ini bisa dilakukan karena kucing adalah mamalia, sehingga objek kucing bisa ditunjuk oleh elemen yang ada di array mamalia. Begitu juga harimau, harimau adalah mamalia, maka objek harimau ini bisa ditunjuk oleh elemen yang ada di sini ya, tipenya mamalia. Tuh, ketika kita memanggil metode bersuara, maka yang tertampil di sini, ini adalah hasil eksekusinya, itu bermacam-macam tergantung objeknya ya. Kalau yang pertama ini adalah objeknya mamalia, maka akan menampilkan tulisan bersuara. Kemudian yang kedua, dia objeknya kucing, maka dia akan memanggil metode yang tampilannya meong, akan mengembalikan meong. Kemudian yang kedua, dia akan memanggil metode bersuara dari kelas harimau, sehingga dia akan menampilkan kaum. Nah, kemudian ini adalah contoh yang kedua. Jadi di sini ada superkelasnya adalah person, kemudian subkelasnya adalah student dan employee. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung saja bisa tuliskan di kolom komentar, di chat room, atau juga bisa raise hand, nanti saya persilakan untuk berbicara. Tuh, jadi ini contoh yang kedua ya. Superkelasnya adalah ada person, kemudian subkelasnya ada student dan employee. Nah, di sini kelasnya kelas student dan kelas employee. Kemudian di sini kita sama seperti yang sebelumnya sih ya. Jadi kita punya objek student, kemudian kita juga punya objek employee. Kita bisa menunjuk objek student objek dengan variabel referensinya dari tipe person. Gitu. Kalau kita memanggil metodenya, maka yang terpanggil adalah metode getName dari objek student karena objeknya itu bentuknya berupa student. Tuh, kemudian di sini juga sama kalau misalnya kita ganti nunjuk objek lain, kita nunjuknya sekarang ke objek employee, maka kalau kita memanggil metode getName, yang terpanggil adalah getName dari kelas employee. Oke, jadi itu tadi kalau yang di kucing-kucing tadi ini adalah contoh yang polymorphism collection ya, untuk yang polymorph collection yang ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah polymorphism yang argumen. Tuh, jadi contohnya di sini kita punya metode print information, kemudian di sini parameternya dengan tipenya person. Nah, kalau misalnya kita punya metode dengan parameternya tipe datanya adalah dari kelas yang superclass, maka argumen yang dikirimkan ke metode ini bisa berupa objek dari superclass ataupun objek-objek dari subclass-subclassnya. Tuh. Jadi contohnya seperti ini. Kita tadi punya metode print information dengan parameternya tipenya person. Kemudian di slide selanjutnya ini kita punya dua objek. Yang pertama objek student dan yang kedua objek employee. Kita bisa memanggil metode print information dengan argumennya. Yang pertama ini argumennya berupa bentuk dari kelas student, objek dari kelas student. Kemudian yang kedua, ini dia argumennya berupa objek dari kelas employee. Ini bisa dilakukan karena student adalah person dan employee adalah person. Oke, ini keuntungan-keuntungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah casting. Kalau misalnya casting ya, itu adalah mengubah. Kita juga sudah pernah bahas ini. Jadi bagaimana mengubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya, tipe variabelnya. Jadi di sini ada upcasting dan downcasting. Contoh upcasting adalah seperti ini, kita punya objek
B, kemudian kita tunjuk ke variabel reference yang superclass-nya. Berarti ini yang upcasting ya, karena ke atas, ke superclass-nya. Kemudian kalau yang ini upcasting yang eksplisit, jadi kita tulis dalam bentuk buka tutup kurung seperti ini upcasting. Saya menjelaskannya agak cepat ya, karena kita sudah pernah bahas, jadi ini hanya sekedar review saja. Nah, di sini kalau misalnya kita mengupcasting suatu objek ya, kemudian kita mau memanggil metode dari subclass-nya, itu nanti kan nggak bisa. Karena kalau variabel reference-nya adalah superclass, dia cuma kenal metode-metode yang ada di superclass-nya. Nah, jadi kalau kita mau memanggil atau mengakses atribut, entah memanggil metode atau mengakses atribut yang ada di subclass-nya, maka kita harus melakukan downcasting. Oke, kita harus mendowncasting. Caranya bisa dengan seperti ini ya, dari pakai buka tutup kurung cat. Ini artinya kita mendowncasting karena tadi di sini awalnya kita menunjuk dari tipe datanya adalah superclass-nya. Di sini kalau mau memanggil metode anaknya, metode subclass-nya yang tidak ada di metode di superclass, kita harus melakukan downcasting terlebih dahulu. Oke, kemudian yang terakhir adalah penggunaan instance of ya. Jadi kita nanti juga akan memanfaatkan instance of ini. Dengan instance of ini kita bisa mengecek suatu objek itu dia tipenya tipe apa gitu. Jadi kalau contohnya tadi kita balik ke yang kucing tadi ya. Karena di sini cukup terbatas. Kita balik lagi yang ke atas tadi ada yang polymorphism, yang collection. Oke, jadi yang ini. Oke. Jadi di sini kita kan ada M0, M1, M2 nih. Di array M ini kan kita nggak tahu kalau misalnya kita mau mengakses tiap-tiap elemen yang ada di kelas mamalia ini. Kita mau akses tiap-tiap elemen yang ada di array ini, kita mau lihat dia itu sebenarnya objeknya berupa apa sih? Nah, itu kita bisa pakai instance of. Jadi contohnya kita lihat ke atas lagi ya. Kalau di atas tadi diagram kelasnya ini. Kucing sama harimau punya metode khusus yaitu menerkam. Menerkam ini kita nggak bisa akses kalau kita belum downcasting ke kucing ataupun downcasting ke harimau. Kalau misalnya kita masih pakai yang awal tadi ya, array-nya kan dia tipenya mamalia. Jadi untuk bisa mengakses menerkam, kita perlu melakukan downcasting. Jadi balik lagi ke sini. Sebentar, saya setting dulu. Ya, jadi di sini, kalau misalnya kita mau memanggil metode menerkam, sebentar. Kita mau ngecek nih tiap elemennya. Kalau misalnya elemen tersebut merupakan kucing, maka kita akan memanggil metode menerkam. Kalau misalnya bukan kucing, maka kita akan skip, gitu misalnya ya. Maka caranya kita bisa menggunakan instance of. Jadi contohnya misalnya for integer i sama dengan 0, kemudian i itu kurang dari m.length, jadi artinya loop ini akan mengakses di setiap elemennya ya, karena sesuai dengan ukuran dari array tersebut, panjang array-nya berapa, kemudian i++. Oke, kita tutup dulu di sini. Jadi nanti kita cek nih, if mi itu instance of kucing, maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan memanggil mi dot tadi menerkam. Jadi, ini belum bisa dilakukan ya, karena kita belum downcasting tadi, salah. Jadi kita perlu downcasting kucing
Gitu. Jadi kita downcasting dulu ke kucing, baru kita bisa memanggil metode merekamnya. Kalau misalnya bukan kucing, ya nanti dia akan skip aja. Gitu. Jadi untuk bisa mengakses metode menerkam ini, kita perlu melakukan downcasting. Karena kalau M ini kan, M tadi dia tidak kenal menerkam ya. Kita lihat lagi deh ke atas. Jadi M, nah ini, Amalia, dia tidak ada metode menerkam. Jadi kalau misalnya kita mengakses MI menerkam, itu nanti akan error karena dia tidak mengenal itu. Nah, biar dia mengenal, kita harus melakukan downcasting terlebih dahulu ke kucing. Jadi, kita harus ngecek dulu nih, objeknya kucing apa bukan ya. Kalau objeknya kucing, kita baru bisa memanggil metode menerkam. Itu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita langsung lanjut ke praktiknya. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand dan tulis di chat room. Oke, saya hapus dulu. Kita balik ke kasus kita. Oke, jadi bisa dilihat di sini ya, pertemuan ke-15, yaitu ada 2 kasus di sini. Kasus yang pertama adalah latihan bersama, yang akan kita coba kerjakan bersama-sama saat ini. Kemudian nanti semoga waktunya cukup, kita ada kasus kedua yang nanti akan dibagi ke breakout room. Oke, jadi untuk kasus pertama ini diambil dari soal UTS dengan beberapa modifikasi ya. Semoga tidak membangkitkan ingatan-ingatan buruk tentang soal UTS ini. Semoga teringat yang indah-indah saja ketika mengerjakan soal UTS ini. Jadi ini diambil dari soal UTS, tapi ada beberapa modifikasinya. Secara umum, sama RSU rumah sakit punya nama, alamat, tipe, dan kapasitas ya. Kemudian untuk atribut khususnya, kalau rumah sakit umum, itu dia punya daftar pelayanan klinik. Jadi ini berupa daftar. Kalau misalnya berupa daftar, dalam kurung ini ada informasi bisa berisi lebih dari satu ya, bisa pelayanan umum, spesialis THT, spesialis mata, spesialis paru-paru, dan sebagainya. Saya pribadi meminta maaf atas sama saya juga minta maaf. Oke, jadi di sini tadi saya mana? Oh ya, jadi kalau ini rumah sakit umum itu dia atribut khususnya berupa array, ya. Dia berupa array, bisa array atau array list atau apa. Yang penting dia berupa collection karena dia bisa berisi lebih dari satu pelayanan. Gitu. Kemudian kalau yang RSK, rumah sakit khusus, dia cuma ada satu macam klinik, yaitu kliniknya apa? Nanti kita bisa isi. Ya. Kemudian contoh yang ketika di run, ini datanya mirip dengan yang kemarin ya. Bedanya tidak ada surat. Jadi di sini untuk kita sederhanakan kita tidak ada suratnya. Jadi masukkan nama, bentuknya string ya, alamat, ini juga tipenya string, kemudian tipenya juga string. Kemudian kapasitas ruang isolasinya dia 30, berarti integer, kemudian banyak kliniknya 4, kalau misalnya 4 berarti nanti kita isi klinik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kalau rumah sakit khusus, dia sama memasukkan alamat, terus pilih ya umum atau khusus, kemudian tipenya tipe C, ruang isolasinya 4, tapi kalau rumah sakit khusus dia cuma punya ada satu klinik. Kemudian yang ketiga ini rumah sakit umum juga dengan 6 klinik, maka dia akan memasukkan klinik 1 sampai dengan klinik ke-6. Lalu ini pengecekan, nah ini pengecekannya yang berbeda dengan TS kemarin ya. Kalau kemarin itu mengupdate kapasitas ruang isolasi, kalau di sini kita mengecek nih, apakah rumah sakit tersebut memenuhi syarat atau tidak. Nah, rumah sakit yang memenuhi syarat itu seperti apa? Yang memenuhi syarat adalah yang rumah sakit umum. Jadi kalau rumah sakit khusus itu tidak memenuhi syarat ya, hanya rumah sakit umum yang memenuhi syarat. Kemudian tipenya tipe A atau tipe B, dan ada klinik paru-paru. Gitu. Jadi di sini kan dia masukin 4 klinik, yang di sini masukin 6 klinik. Kita akan ngecek klinik-klinik tersebut apakah ada klinik paru-paru. Kalau misalnya tidak ada klinik paru-paru, maka dia tidak memenuhi syarat. Gitu. Itu bisa ngecek ya dari nama rumah sakitnya. Kalau misalnya nama rumah sakit yang dimasukkan tidak ada, kita bisa menampilkan rumah sakit yang dicari tidak ada. Kalau misalnya rumah sakitnya tidak memenuhi syarat, maka kita menampilkan informasi bahwa dia tidak memenuhi syarat. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan dengan coding. Terus saya mohon bantuan dari teman-teman untuk membantu saya
Tentukan step by step-nya dari chat ya. Oke, sebelumnya saya informasikan dulu di sini biar cepat. Saya sudah membuat 3 kelas. Ada kelas rumah sakit, ya kelas rumah sakit dengan atributnya nama, alamat, tipe, lalu ada kapasitasnya. Kemudian rumah sakit umum, di sini mewarisi kelas rumah sakit. Ada atribut khususnya yaitu array daftar klinik ya. Kita buat di sini 10, maksimal 10 kliniknya misalnya. Kemudian yang rumah sakit khusus juga mewarisi rumah sakit dengan atribut khususnya adalah 1 klinik. Oke, jadi ini saya sudah generate secara otomatis, ada konstruktor, ada getter, setter, dan toString. For your information, FYI, kalau misalnya kalian sudah kemarin UTS ya, sudah mengerjakan rumah sakit khusus, rumah sakit umum, dan juga kelas surat dengan lengkap, konstruktor, getter, dan setter, dan toString, dan isinya benar, itu kalian sudah dapat nilai 70. Ya, itu sudah 70. Nah, ini 30 sisanya itu adalah implementasi yang ada di main-nya. Oke, kita akan coba isi bareng-bareng di sini, tapi kita tidak akan langsung coding. Karena kalau misalnya kita langsung coding, pasti pusing. Biasanya teman-teman itu pusing kalau misalnya baca ini terus bingung sendiri kan, mau langsung codingnya seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya lihat kayak gini, bisa pusing. Nah, gimana caranya biar nggak pusing dulu, kita tulis dulu alur kode program kita mau seperti apa. Nah, sekarang saya mohon bantuannya yuk. Kira-kira langkah pertama yang perlu kita lakukan ini apa? Bisa tuliskan di chat room atau boleh buka mic. Apa yang pertama kali perlu kita lakukan? Berdoa, benar sekali Mas Wahyu. Sebelum kita mengerjakan soal, kita harus berdoa terlebih dahulu. Niat, iya betul sekali. Innamal a'malu binniyat. Baca basmalah. Ya, itu adalah untuk persiapan mental kita ya, dan juga memohon bantuan kepada Allah. Buka NetBeans. Jadi saya langsung to the point aja ya. Ceritanya kita sudah buka NetBeans nih, NetBeans-nya udah kebuka, kita sudah berdoa, kita sudah mengerjakan soal ini, kita sudah mengerjakan bikin kelas rumah sakit, sudah bikin kelas rumah sakit khusus dan bikin kelas rumah sakit umum. Nah, berarti udah semua nih kita tinggal mengerjakan yang main metodenya. Nah, berarti pertanyaannya perlu lebih spesifik nih ya. Apa yang perlu pertama kali kita lakukan di main method? Buat objek rumah sakit, Bu. Buat objek rumah sakit. Oke. Ada yang bilang tadi siapa nggak tahu bilangnya. Buat objek rumah sakit. Kemudian Mas Bakar bilang declare string buat beberapa variabel. Oke. Ada yang punya usulan lagi? Jadi kalau buat objek rumah sakit ini sebenarnya lebih tepatnya adalah bukan objek rumah sakitnya ya, tapi array rumah sakitnya. Tuh, jadi pertama kita harus buat dulu array rumah sakitnya, kemudian ya itu termasuk declare string buat beberapa variabel sih ya. Jadi ini kita taruh di sini aja. Tuh, terus kalau kita lihat, oke, kalau Mas Bakar di sini bilang variabel string diisi nama, alamat, sama tipe. Ada yang punya usulan lain? Kalau saran saya sih kita bisa melakukan dekomposisi. Mungkin kalau masih ada yang ingat, barangkali sudah pernah diajari dulu waktu PSD, diajari belum ya? Tentang computational thinking tentang bagaimana kita membreakdown suatu masalah. Ada abstraction, kemudian ada algoritma, ada decomposition. Nah, sebaiknya kita melakukan dekomposisi terlebih dahulu. Sebenarnya, secara garis besar, oke, Mas Riko menuliskan membagi ke dalam beberapa metode ya. Oke, jadi di sini kita mau mendekomposisi dengan cara, benar kata Mas Riko, membagi ke dalam beberapa metode. Kira-kira ada metode yang apa saja kah secara umum? Di sini tuh tahapan kita tuh secara umum ada apa aja sih? Di sini kita melakukan input data, terus ada input data pertama, input data kedua, input data ketiga, terus habis itu kita ada ngecek rumah sakit pertama, ngecek rumah sakit kedua, ngecek rumah sakit ketiga. Oh, di sini
saya sederhanakan menjadi 2 metode. Metode pertama adalah metode kita input data. Jadi 3 kali memasukkan data ini, saya bagi ke memanggil metode untuk input data. Oke. Kemudian setelah kita selesai input data, ya kenapa Mas Akbar manggil-manggil? Jadi setelah kita input data, kita akan mengecek ya, ngecek manggil metode untuk ngecek data. Gitu. Jadi biar lebih mudah, sebenarnya bisa aja sih, mungkin kalau kata Mas Bakar tadi mau bikin variabel habis itu konstruk itu kan berarti kira-kira mau dibikin dalam satu main yang panjang gitu ya. Nah, ini saya mau potong-potong ke beberapa metode agar lebih mudah nanti ketika kita ataupun orang lain membaca gitu. Jadi kan kalau sebagai software engineer yang baik, kita harus membuat kode yang tidak hanya kita pahami saja, tidak hanya bisa menyelesaikan masalah, tapi juga bisa dibaca oleh programmer lain, gitu kan. Jadi nggak sekedar kita tulis, coding, selesai, beres. Tapi kita juga membuat kode yang bisa kita manage. Nah, di sini ceritanya untuk lebih memudahkan, kita bagi ke 2 metode. Sebenarnya kalian bisa aja membagi ke beberapa metode, terserah. Tapi di sini ceritanya saya mau baginya ke 2 metode. Yaitu metode pertama untuk input data, dan metode kedua untuk mengecek data. Oke, kemudian selanjutnya kita berarti buat metodenya. Metode untuk input data, dan metode untuk cek data. Jadi kalau kemarin saya habis belajar dari kelasnya Stanford ya, jadi ada kelas YouTube Stanford yang terbuka itu, dosen di Stanford itu bilang sebaiknya satu metode itu untuk satu fungsi gitu. Jadi misalnya di sini kita punya satu metode ya emang fungsinya itu untuk input data, tidak untuk keperluan-keperluan lainnya. Begitu pula nanti metode cek data ya emang itu hanya untuk cek data, bukan untuk keperluan-keperluan lainnya. Jadi bisa lebih mudah kita kelola kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau baca-baca juga ada metode pengembangan perangkat lunak itu namanya SOLID, SOLID. Nanti silakan cari sendiri itu maksudnya apa ya. Itu di luar materi hari ini. Oke, jadi metode untuk input data kita gunakan dia statis ya, biar kita bisa akses meskipun dia belum pernah kita tidak membuat objek manajemen RS. Kemudian di sini karena kita mau input data, saya mau nanti kembaliannya berupa array dari input data. Kok pegawai sih rumah sakit? Rumah sakit. Jadi ini dengan masukannya berupa array juga. Nah, di sini nanti letak polimorfismenya karena nanti kita bisa memasukkan array di mana isi array-nya itu bisa objeknya macam-macam. Terus di sini RS gitu aja ya. Terus kita return, nanti yang kita kembalikan adalah RS. Kemudian metode yang kedua nanti kita juga punya cek data, karena ngecek kita nggak usah perlu kembalian apa-apa. Cek data, kemudian ini juga yang kita kirim adalah array-nya itu tadi. Oke, jadi di sini kita punya 2 metode. Yang pertama adalah input data, dan yang kedua adalah cek data. Nah, disinilah kita kemudian buat breakdown lagi. Tadi kalau kita mau input data itu perlu apa sih? Nah, saya tulis ulang tadi ya, yang disampaikan ada Mas Bakar bilang, declare string, kemudian variabel string diisi nama, alamat, sama tipe. Saya copy paste saja di sini. Ups. Nah, itu. Kemudian ini bisa kita bagi-bagi sih ya. Kita bagi-bagi ke beberapa perintah. Jadi di sini kita akan memasukkan alamat, masukkan tipe. Nah,
Input data rumah sakit, kita lihat contohnya di sebelah kanan nih ya. Sebelah kanan dia ada nama, alamat, kemudian tipenya, bukan tipe sih ya, jenisnya, rumah sakit umum atau rumah sakit khusus, kemudian tipenya, lalu kapasitas, lalu banyak klinik, dan kemudian mengisikan daftar nama klinik. Kalau RSU, kalau misalnya RSK berarti dia hanya memasukkan nama kliniknya saja. Nah, kemudian dia diulangi 3 kali ya. Berarti di sini kita nanti akan mengulang input sebanyak sejumlah elemen array. Oke, jadi karena tadi kita di sini nanti akan buat array rumah sakitnya, misalnya di sini kita bikin array-nya itu ada 3, berarti nanti kita akan mengulang sebanyak 3 kali. Kalau misalnya di atas nanti kita bikinnya rumah sakit array-nya elemennya ada 5, maka nanti akan diulang sebanyak 5 kali. Nah, jadi di sini kita akan mengulang input sejumlah elemen array-nya, kemudian setiap perulangannya kita akan memasukkan nama, kemudian memasukkan alamat, kemudian kalau sesuai urutan yang di sebelah kanan ini, pertama adalah memilih jenis RSU atau RSK ya, RSK, kemudian memasukkan tipe, kemudian memasukkan kapasitas, kemudian apa itu, Mas Abu, saya mute ya. Masukkan kapasitas, terus habis itu dia akan ngapain? Habis kapasitas ngapain? Coba tolong sumbang ide di chatroom. Habis kita memasukkan kapasitas, apa yang perlu kita lakukan? Siapa itu dimarahin mama? Oke, tolong beri saya ide setelah kita memasukkan kapasitas ruang isolasi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kalau melihat dari tampilan yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini kalau misalnya tipenya U, kalau khusus tipe U masukkan banyak klinik. Percabangan, cek tipe. Oke, jadi benar banget Mas Tezer, Mas Ari, dan juga Mas Dava. Jadi kalau misalnya kita cek dulu ya, berarti pakai percabangan. Percabangannya adalah ngecek tipe. Kalau misalnya tipe, tipe sih jenis ya, jenis rumah sakit, karena tipe sama jenis beda ya. Kalau tipe tuh A sama B, kalau jenis itu RSU sama RSK. Kalau misalnya jenisnya itu adalah U, maka selanjutnya dia akan menanyakan, tanya dulu kan, tanya jumlah klinik. Setelah tanya jumlah klinik, kita ngapain? Apa yang kita lakukan setelah nanya jumlah klinik? Loop for, karena diketahui diulangi beberapa kali. Masukin kliniknya. Ngulang input elemen klinik sebanyak jumlah klinik. Ya, terima kasih masukannya Mas Wahyu, Mas Rashid, dan Mas Bakar. Secara umum sama ya, jadi kita pakai perulangan ya. Jadi perulangan sesuai jumlah klinik. Ulangan sesuai jumlah klinik, jadi apa sih yang diulang? Yaitu memasukkan nama-nama klinik. Oke, itu kalau jenisnya O. Kemudian setelah kita memasukkan nama-nama klinik, datanya udah lengkap kan ya, berarti ada nama, alamat, tipe, kapasitas. Nah, setelah itu, setelah selesai dimasukkan semuanya, kita bisa membuat objeknya. Instansiasi objek, RS umum, dimasukin ke elemen RS. Oke, jadi karena kita sudah punya datanya lengkap, kita tinggal buat saja objek rumah sakit umumnya, kemudian objek rumah sakit umum itu kita assign ke elemen kesekian
dalam RS-nya. Kan RS elemennya ada banyak nih. Nah, ini tergantung ini perulangan ke berapa. Kalau misalnya ini perulangan ke 0, perulangan pertama ya berarti nanti objek RS umum itu akan dimasukkan ke elemen indeks ke 0, kayak gitu. Itu kalau RS umum. Kalau misalnya dia bukan RS umum, berarti apa yang dia lakukan? Cek tip, cek jenis. Ini cek jenis tadi ya. Jenis. Kalau jenisnya itu K, maka yang dilakukan cukup memasukkan nama kliniknya saja. Karena kalau rumah sakit khusus, dia cuma punya satu klinik aja. Gitu. Jadi setelah memasukkan nama klinik, dia langsung bisa menginstansiasi rumah sakit khususnya. Kemudian kita masukkan, langsung aja ya, dimasukkan ke array RS. Jadi secara umum itu saja yang dilakukan di pertama ini ya, di metode pertama kita yaitu input data. Apakah ada yang mau didiskusikan dulu, ada yang masih bingung? Jadi hal-hal ini. Jadi jangan bingung codingnya seperti apa, tapi kita tulis dulu urutan-urutan programnya itu akan gimana. Ini akan memudahkan kita nanti dalam membuat kode programnya. Itu yang input data. Okay, any question? Menerapkan indeks untuk RSU sama RSK. Jadi kalau menerapkan indeksnya itu, kalau di sini sih, itu nanti kan disimpan di dalam satu array saja kan, yaitu array RS. Nah, di array RS ini kita nggak peduli mau indeks keberapa ya, kalau misalnya dia perulangan pertama, ya nanti berarti disimpannya di indeks pertama, kalau perulangan yang kedua, berarti nanti disimpannya di indeks yang kedua, kayak gitu. Bisa menjawab, nanti mungkin lebih jelas ketika nanti kita lakukan codingnya ya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang bingung lainnya bisa langsung tulis di grup chat. Jangan malu bertanya meskipun halnya trivial. Ya, nanti array-nya satu. Kita cuma punya satu array dengan sekian elemen. Gitu. Itu menjawab pertanyaan dari Mas Bakar. Oke, selanjutnya kita mengecek data nih. Nah, ini cek data ini yang agak tricky ya. Karena ini cukup rada rempong untuk if percabangannya. Karena ada beberapa syarat yang perlu kita lakukan dalam pengecekan data. Oke, jadi di pengecekan data, kita lihat di sebelah kanan, ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Meskipun barisnya pendek ya, tapi di sini kodenya cukup panjang karena kita ada beberapa yang perlu kita cek gitu. Kalau kita mau cek data, apa yang pertama kali perlu kita lakukan? Kalau dilihat dari tampilan yang sebelah kanan, oke, Mas Bima bilang masukkan nama RS yang mau dicari ya, berarti. Oke, terima kasih Mas Bima. Saya copy paste jawabannya dari chat. Memasukkan nama RS yang mau dicari. Nah, habis itu ngapain? Setelah kita memasukkan nama RS, tentu saja kita mencari. Nah, kita lihat tadi syaratnya apa aja sih? Syaratnya tadi adalah kalau misalnya dia memenuhi syarat adalah yang tipe A, tipe B, kemudian kapasitas ada ruang isolasi. Jadi kalau kapasitasnya 0 berarti dia nggak bisa. Kemudian tadi punya klinik dengan tipe data paru-paru ya. Tipe data. Tipe kliniknya, jenis kliniknya yaitu paru-paru. Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah Mas Bakar bilang scan jenis, habis itu tipe. Ya, jadi kita perlu mengecek masing-masing elemen dari rumah sakit ini nih. Jadi kan ini kan ada array nih. Elemennya ada beberapa. Kita cek satu persatu. Gimana cara cek satu persatu? Kita bisa pakai looping. Cek masing-masing elemen di RS. Tuh. Jadi di sini kita cek masing-masing elemennya.
karena ini dalam looping, saya agak menjorok ke dalam. Jadi, apa yang dicek pertama kali? Yaitu jenisnya ya. Tadi kalau Mas Bakar bilang jenisnya. Jadi, cek jenis objeknya. Pakai keyword apa nih? Untuk ngecek jenis objeknya. Tadi kita sudah bahas waktu membahas materi polimorfism. UK. Ya, UK itu adalah jenisnya. Maksudnya keyword yang saya maksud adalah keyword program Java-nya. Instance of, ya betul Mas Wahyu. Pakai instance of gitu. Jadi kita akan ngecek objek ini tuh kelas RSU bukan ya? Karena kan yang yang memenuhi syarat adalah yang ini kan, yang rumah sakit umum. Tapi mungkin sebelumnya, karena di sini juga ada pertanyaan, kalau misalnya rumah sakit yang dicari tidak ada, kita cek dulu nih, namanya ketemu apa enggak gitu kan. Jadi sebelum kita cek jenis objeknya, kita perlu ngecek dulu nih, namanya ketemu apa enggak. Cek namanya, ada enggak di nama RS elemen tersebut. Kalau misalnya ada, kan, baru dicek jenis objeknya. Kalau namanya ketemu, maka cek jenis objeknya. Kalau namanya nggak ketemu, berarti nanti kita akan menampilkan tulisan, maaf, rumah sakit yang dicari tidak ada. Gitu. Nah, ini berarti cek jenis objeknya. Kalau misalnya, kalau kalau objek tersebut adalah RSU, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya kalau objeknya dia RSU? Dari yang gampang dulu deh. Mas Bakar mengusulkan cek tipe dulu. Oke, kita cek tipenya. A atau B. Kalau misalnya, kalau tipe A dan B, kalau tipe A dan B, apa yang kita lakukan selanjutnya? Ini sebenarnya bisa kita dari satu baris aja sih. Cek tipenya A atau B. Terus syarat lainnya apa? Yaitu uang kapasitas. Ya, terima kasih Mas Bakar. Kapasitasnya itu harus lebih dari 0. Tuh. Jadi tipenya A atau B, lalu kapasitasnya dia harus lebih dari 0. Ya. Itu ini juga sebenarnya bisa jadi satu ya. Jadi cek jenis objeknya sama cek tipenya nanti kita coba di codingnya aja. Kemudian kalau misalnya udah, kita mau ngecek kliniknya kan. Karena tadi syaratnya adalah selain tipenya A atau B, kapasitasnya lebih dari 0 tersedia kapasitas ruang isolasinya, yaitu kliniknya ada klinik paru-paru. Nah, di sini klinik ini dia itu kan atribut khusus dari rumah sakit umum. Padahal kita tadi sini menunjuknya referensinya pakai rumah sakit tok ya, rumah sakit yang tipenya masih general. Oke. Jadi di sini apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa mengakses atribut daftar klinik? Ya, betul sekali. Kita perlu melakukan downcasting ya. Jadi akses sebenarnya bisa aja langsung sih kita ngecek downcasting sekaligus mengecek, tapi nanti jadi panjang banget. Kita tahap aja sih ya, bertahap aja. Downcast dulu. Kemudian kita akses daftar kliniknya. Nah, karena daftar klinik ini bentuknya array, maka kalau kita mengecek ada paru-paru atau enggak, kita perlu ngeceknya juga looping lagi, gitu kan. Jadi,
kita ada looping ngecekin nama-nama klinik. Kalau misalnya kalau ada paru-paru, pakai ya. Kalau ada paru-paru, maka dia memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat RS rujukan COVID. Oke, jadi selain itu tidak memenuhi syarat. Gimana tadi? Kita lihat urutannya biar lurus, cek namanya. Kalau namanya ketemu berarti di sini ya. Kita kasih di sini. Jadi kalau misalnya selain itu RS tersebut tidak memenuhi syarat. Kemudian kalau misalnya namanya tidak ketemu, berarti urut yang di sini ya, ini kan di atas cek namanya nih, berarti else-nya urut di sini. Berarti di sini adalah namanya, kalau namanya tidak ketemu, display info bahwa nama tidak ketemu. Oke, ada lagi? Sebenarnya sudah. Gitu. Jadi, kalau kita lihat seperti ini, logikanya tidak sulit, bukan? Logikanya sulit tidak? Kalau kita bentuk seperti ini kan, kita masih bisa mengikuti dengan baik ya. Jadi, oh kita tuh harus bikin kodenya apa sih? Oh urutannya kayak gini. Kalau input data seperti ini. Kalau misalnya waktu ngecek data, kita ngeceknya adalah tipenya, kemudian tadi ada kapasitasnya, kemudian ada kliniknya. Tidak terlalu sulit ya. Nah, sekarang kita baru coba satu persatu melakukan kodenya. Gitu. Jadi kita sudah termasuk separuh jalan lebih ya di sini karena kita sudah tahu alurnya, kita tinggal buat kode programnya. Itu. Perlu dibuat kode programnya nggak? Apa kita langsung praktik aja? Masing-masing. Kayaknya kalau nontonin saya ngetik nanti kelamaan. Tuh, jadi tipsnya pertama adalah kita bikin alurnya dulu seperti ini, bisa coret-coret atau langsung di kode programnya. Nanti selanjutnya bisa coding ya. Mungkin saya tulis kode program yang penting-penting dulu, karena kalau saya ketik semuanya nanti waktunya tidak cukup, karena kita perlu praktik juga. Jadi di sini yang berkaitan dengan polymorphism, tadi pertama ya, di sini buat array rumah sakit nih. Oke, berarti kita perlu buat rumah sakit, bentuknya array, kita kasih nama misalnya daftar RS. Kemudian kita kasih dia tadi butuhnya 3 aja ceritanya kita ya. Jadi kita buat di sini daftar RS, lalu rumah sakitnya ada 3 elemen. Kemudian manggil metode input data karena dia di sini meminta kembaliannya berupa tipenya rumah sakit. Berarti kita di sini terima kembalian dengan memanggil metode input data. Di sini masukkan argumennya adalah daftar RS. Oh. Kemudian nanti di sini untuk mengecek data, karena yang di sini kita buat dia return value-nya void, berarti kita tidak perlu menyiapkan variabel untuk menerima kembalian ya, menerima return-nya, berarti kita langsung panggil aja cek data, lalu tadi argumen yang diperlukan adalah daftar RS. Ya, sesuai dengan yang ada di sini, kita punya parameter daftar RS. Gitu. Jadi di sini karena dia itu pakainya array ya. Kalau array itu dia tipenya adalah pass by reference. Kita ingat kembali konsep sebelumnya ada pass by value dan pass by reference. Kalau pass by value itu ketika argumennya itu berupa tipe data primitif. Kalau misalnya tipe data primitif, dia hanya akan mengcopy nilainya saja. Tapi kalau pass by reference, yang tipe datanya tidak primitif, array di sini tipe datanya tidak primitif ya, itu ada pass by reference, maka nanti kalau kita utak-atik datanya itu akan kembali ke sini. Ya, berarti sebenarnya kita kalau ubah-ubah di sini kita nggak perlu return, bisa-bisa aja sih, tapi nggak apa-apa lah. Ini sebenarnya dia tidak perlu di return, dia juga sudah akan berubah karena kita sudah pass by reference. Tapi nggak apa-apa lah, biar kelihatan beda di sini. Contoh apa ya Mas Rezar? Mas Reza bertanya di chatroom, contoh yang mana? Oke, jadi di sini saya kasih yang
fitur-fitur utamanya saja, karena kalau diketik semua nanti habis waktunya. Di sini berarti nanti kita punya misalnya kode gitu ya. Kalau misalnya kode dot equals nanti u, nanti kita melakukan apa itu ya, if nanti dia melakukan apa. Tanya jumlah klinik, terus perulangan sesuai jumlah klinik. Ini berarti kita nanti punya punya array juga di sini. Misalnya kita buat array string daftar klinik itu, kemudian di sini kita buat misalnya maksimal ada 10. Terus nanti di sini kita masukkan nama-nama klinik, jadi for misalnya pakai i sama dengan 0, kemudian nanti i kurang dari daftar klinik. Nanti jumlah klinik ya, misalnya jumlah klinik disimpan di sini nih. Jumlah klinik sama dengan nanti pakai scanner ya, misalnya scannernya SC, terus next in. Misalnya nih, ini biarlah merah-merah karena memang masih kacau. Jadi misalnya di sini kita perulangan sesuai dengan jumlah klinik yang dimasukkan oleh pengguna, mau jumlah kliniknya berapa, jumlah klinik, kemudian increment sekali. Oh, nanti dimasukin nama-namanya nih, berarti nanti untuk daftar klinik ke I itu namanya apa, misalnya sesuai dengan masukan penggunanya. Next line. Misalnya. Ini masih merah-merah karena kita belum bikin scanner. Gitu. Jadi kalau memasukkan data tidak terlalu sulit. Yang agak sulit itu ketika kita ini mengecek data ini kan. Nah, jadi ketika di sini looping cek masing-masing elemen di RS, berarti loop kita itu harus mengakses tiap elemen yang ada di array RS. Jadi di sini misalnya integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari rs.length, ya, kita mau berulang sesuai dengan panjang array RS ini, kemudian i++, misalnya, terus cek namanya, jadi misalnya nama yang dicari nama bandingan misalnya, nama bandingannya tadi memasukkan dari pengguna tadi, misalnya penggunanya memasukkan namanya apa, dibandingkan, cara bandinginnya gimana? Pakai apa? Pakai rs, diakses elemennya kan, berarti elemen ke i gitu kan. Array rs di elemen ke i, terus namanya, kalau nama kan berarti get nama. Nah, namanya itu equals nama bandingan nggak? Nah, jadi elemennya ini kita ambil get namanya apa, kemudian kita bandingkan dengan nama bandingannya. Kalau misalnya namanya ketemu, nanti kita cek jenis objeknya. Berarti cek jenis objeknya kita pakai rs dengan indeks ke i, itu in. Jadi pakai if di sini ya. If in rs indeks ke i instance of rs, panjang nih, rumah sakit umum. Kalau misalnya dia itu rumah sakit umum, maka kita akan cek tipenya ya. Cek tipenya tuh gimana sih cek tipe? Cek tipe itu di sini berarti pakai if rs indeks ke i, kemudian ada get tipe, ini equals a, atau berarti kan pakai ini, atau rs get tipe equals b, saya copy paste aja. B, terus habis itu di sini kita kasih kurung lagi. Saya perbesar aja ya biar kelihatan. Jadi di sini ini ya, kita lihat apakah tipenya A atau tipenya B. Kemudian bawahnya ini harusnya satu garis ya, cuman biar lebih kebaca saya kasih di bawahnya. Dan syarat selanjutnya adalah RS ke I itu get kapasitas kurang dari lebih dari 0 gitu. Jadi ditutup kurung. Jadi kalau misalnya ini terpenuhi RS tipenya A atau tipenya B,
lalu kapasitasnya lebih dari 0, maka dia akan ngecek kemudian kliniknya. Nah, gimana cara ngecek kliniknya? Kita bisa downcast dulu. Jadi, caranya downcast, salah satu caranya ya, kita bisa buat variabel reference baru, rumah sakit umum, misalnya RSU sama dengan kita lakukan downcast rumah sakit umum RSI gitu. Jadi ini kita melakukan downcast RSI ini tadi objeknya. Tadi kan kita cek dia merupakan rumah sakit umum, maka sudah aman kita downcast ke rumah sakit umum. Kita simpan di RSU. Nah, di sini kita ngecekin nama-nama kliniknya nih. Berarti cara ngecekin nama kliniknya pakai for lagi. For kita ada perulangan lagi, misalnya pakai K, ya, K belum ada kan? Integer K sama dengan 0, kemudian K kurang dari, kita mau ngecek sesuai dengan jumlah elemen yang ada di klinik. Nah, berarti kita harus akses dulu, nanti RSU ada get daftar klinik, lalu ada nanti length-nya berapa. Gitu. Jadi kita akan mengambil atribut daftar klinik, lalu kita akses yaitu panjang arraynya ada berapa. Jadi nanti akan berulang sesuai jumlah elemen yang ada di daftar klinik. Kemudian K++. Nah, di sini kita akan membandingkan di daftar klinik tersebut di RSU dot nanti get daftar klinik ke elemen ke K itu kalau misalnya dia equals paru-paru. Nah, kalau misalnya equals paru-paru, maka nanti berarti memenuhi syarat. Ya, saya pakai pseudocode saja. Gitu. Jadi di sini kita akses atribut daftar kliniknya, lalu ini adalah elemen ke K dari array daftar klinik. Kemudian kita bandingkan isinya apakah sama dengan paru-paru atau tidak. Kalau misalnya iya, nanti kita memenuhi syarat ini. Di sini kita bisa pakai bikin variabel baru boolean misalnya, apa langsung menampilkan informasi bahwa memenuhi syarat atau apa, bisa macam-macam caranya. Itu ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini sebelum kita masuk ke praktik, mungkin akan lebih bisa mudah dipahami kalau langsung ke praktik saja. Bagaimana? Jadi mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan, bisa saya langsung bagi ke breakout room. Jadi di breakout room itu ngapain? Di breakout room adalah mencoba untuk mengerjakan kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini mirip, tapi beda ya kasus ya. Cuman alurnya mirip. Di sini kita punya sistem pengelolaan pegawai jurusan. Tuh, jadi di sini data yang disimpan ada data dosen, terdiri dari nama, alamat, tahun masuk UI, dan daftar mata kuliah yang diampu. Kemudian staff itu terdiri dari nama, alamat, tahun masuk UI, dan divisi kerja. Tuh, jadi data pegawai ini semuanya disimpan ke dalam satu array yang sama. Sama kayak tadi ya, tadi juga rumah sakit umum, rumah sakit khusus, semuanya disimpan dalam satu array rumah sakit. Nah, di sini dosen sama staff itu disimpan dalam satu array yang sama. Nah, sistem itu bisa ngecek apakah nama itu ada di daftar pegawainya atau enggak. Kalau misalnya ada, maka akan dicek pegawai tersebut itu mengampu mata kuliah fundament pengembangan aplikasi atau tidak. Itu. Jadi, tampilannya contohnya seperti ini. Mungkin bisa kita coba jalankan ya. Jadi, saya sudah buat kode programnya di sini. Saya coba run. Oke, saya perbesar dulu. Nah, di sini contohnya misalnya masukkan data pegawai. Pertama adalah nama saya, kemudian alamatnya di Sleman misalnya, kemudian tahun masuknya 2017, terus kodenya dosen, kemudian mata kuliahnya itu saya memasukkan 3. Matkul pertama adalah FPA, di sini saya pakai singkatan aja ya biar cepat. Terus matkul keduanya saya juga mengajar SJK, lalu saya juga pernah mengajar etika profesi atau edprof. Kemudian data pegawai yang kedua misalnya namanya ada Mas Zulfahmi, kemudian alamat beliau di Klaten, kemudian tahun masuk beliau tahun 2007, dan beliau adalah staff, divisinya ada di laboran.
Ya, jadi tadi kalau misalnya kodenya D, maka akan meminta jumlah mata kuliahnya berapa, lalu memasukkan ketiga mata kuliah tersebut. Kalau misalnya staff, maka dia akan masukkan divisinya. Kemudian pegawai yang ketiga, misalnya Pak Fathul, kemudian alamatnya beliau misalnya di Yogyakarta, kemudian beliau masuk tahun 98, beliau adalah seorang dosen, mata kuliahnya misalnya 2 ya. Mata kuliah yang pertama beliau itu mengajar pemikiran desain dan juga metodologi penelitian. Saya singkat Metopel. Nah, pengecekan yang nama pertama misalnya namanya saya nih, Fairuz Rahma. Saya di sini ada mata kuliah FPA ya. Berarti dia akan menampilkan Fairuz Rahma adalah dosen FPA. Itu. Kemudian misalnya ada nama lain nih, misalnya yang terakhir komen di chatroom, Mas Tezar Irawan. Nama tidak ditemukan, Teza Irawan bukan pegawai informatika. Kemudian contoh lain misalnya Pak Fathul misalnya ya. Nah, Fathul adalah dosen IF tapi bukan dosen FPA. Kenapa? Karena di daftar mata kuliahnya tidak ada FPA-nya. Gitu. Jadi ini yang harapannya akan terjadi, tampilannya seperti ini. Coba kalian buat programnya, minimal rancangan programnya. Jadi kalau rancangan program tuh pseudocode-nya itu ya, syukur-syukur nanti bisa jadi kode programnya. Saya bagikan ke breakout room, nanti akan dibantu juga oleh Mas Mbak Asisten yang sudah hadir di sini. Seperti itu. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa dituliskan di chat room sembari saya assign breakout room sesuai dengan kelompok tutorialnya ya. Dan mungkin juga kalau misalnya ada yang asistennya tidak hadir, nanti saya assign ke kelompok lain atau sama saya nanti. Seperti itu. Silakan, ada yang mau didiskusikan?